Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi dengan judul kompetensi pustakawan dalam melayani difabel. Kelompok 4 terdiri dari saya, Mufidah Nurin Febriati, Danis Prastera, dan Dewi Ruwiatu Nurrohmah. Langsung saja kita akan membahas tentang kompetensi pustakawan. Kompetensi sangat penting dimiliki oleh setiap orang, sama halnya dengan seorang pustakawan, harus memiliki kompetensi dalam memberikan layanan bagi pemustaka. Nasihuddin 2015 mengungkapkan bahwa pustakawan sebagai profesi hendaknya memiliki kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, keterampilan yang dimiliki, dan sikap yang harus dilihat dari kemampuan dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditentukan. Kompetensi dibedakan menjadi 3, yaitu kompetensi umum, kompetensi inti, dan kompetensi khusus. Kompetensi umum merupakan kompetensi yang wajib dimiliki oleh pustakawan seperti mengoperasikan komputer, menyusun rancangan kerja, dan menyusun laporan kinerja perpustakaan. Yang kedua yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh pustakawan seperti pengadaan bahan pustaka, pengkatalogan, preservasi, layanan sirkulasi, penelusuran informasi, dan promosi pada perpustakaan. Dan kompetensi yang terakhir yaitu kompetensi khusus. Kompetensi khusus merupakan kompetensi yang bersifat spesifik seperti membuat literatur sekunder, membuat kajian perpustakaan, dan menyusun karya tulis ilmiah. Tujuan dari peningkatan kompetensi pustakawan agar kompetensi yang dimiliki sebagai suatu profesi selalu dipelihara dan ditingkatkan. Menurut Siregar, tujuan dari peningkatan kompetensi pustakawan adalah mengikuti perkembangan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, pustakawan harus memiliki kompetensi yang baik. Standar kompetensi yang dimiliki harus mampu bersaing dengan pustakawan lainnya. Standar kompetensi diperlukan agar dapat berperan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan zaman. Yang kedua yaitu meningkatkan kemajuan di bidang iptek. Kemajuan di bidang teknologi saat ini mengakibatkan perubahan teknologi yang digunakan oleh masyarakat maupun pustakawan. Oleh karena itu, pustakawan dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya dengan meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan di bidang iptek. Yang ketiga yaitu memenangkan persaingan dan mengantisipasi perdagangan bebas. Maksudnya yaitu peningkatan kompetensi pustakawan diperlukan untuk memenangkan persaingan dan mengantisipasi perdagangan bebas. Dengan adanya pustakawan yang memiliki kompetensi, diharapkan peluang kerja pustakawan tidak digantikan oleh pihak lainnya. Tujuan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan profesionalisme pustakawan. Profesi pustakawan akan tetap diakui eksistensinya apabila dapat terus menunjukkan dan membuktikan hasil kerja dan kualitas yang baik. Profesionalitas tersebut dapat dimiliki dan diperoleh melalui proses pendidikan maupun pelatihan khusus. Pustakawan yang profesional akan merasa terpanggil dalam menjalankan tugas, sehingga akan berguna dan bermanfaat dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Definisi difabel. Istilah difabel seringkali dilihat sebagai akronim istilah atau differently abled, bukan different ability. Maka istilah ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya orang yang memiliki kemampuan berbeda. Menurut Zora, istilah different abled diciptakan untuk menekankan kata the aspect of having a disability.
Istilah difabel bermakna bahwa disabilitas mungkin saja mengakibatkan orang tidak mampu melakukan sesuatu dengan normal. Tetapi para penyandang difabel masih bisa melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Seperti yang disampaikan oleh Soeharto, istilah difabel dipopulerkan dan menjadi alat perjuangan para pegiat difabel, khususnya di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Istilah difabel mereka gunakan untuk program-program pemberdayaan dan kampanye hak sebagai nama lembaga dan organisasi, dan bahkan berhasil menjadi nama-nama dokumen pemerintahan, semisal peraturan daerah, meski pada hakikatnya tidak digunakan dalam istilah resmi di dalam undang-undang. Istilah difabel sudah sangat populer digunakan. Kompetensi pustakawan dalam melayani kebutuhan pemustaka difabel. Pustakawan juga dituntut mempunyai kompetensi dalam memberikan layanan terhadap kaum difabel, baik kompetensi hard skill maupun soft skill. Hal ini merupakan kompetensi tambahan yang harus diketahui dan dimiliki oleh pustakawan. Kompetensi soft skill yang terpenting adalah bagaimana pustakawan dapat memberikan pelayanan prima kepada pemustaka difabel, yakni melayani dengan hati. Sedangkan kompetensi hard skill yang harus dikuasai pustakawan saat ini adalah teknologi informasi. Dengan teknologi informasi, pelayanan terhadap pemustaka difabel akan menjadi lebih mudah dan cepat. Perpustakaan dan pustakawan harus menyesuaikan diri terutama terhadap kebutuhan pemustaka difabel. Pemustaka difabel mempunyai kebutuhan baik fisik maupun non-fisik, serta pelayanan khusus yang harus dipenuhi oleh perpustakaan. Secara fisik, pemustaka difabel membutuhkan sarana prasarana dan koleksi yang sesuai dengan keterbatasannya. Misalnya untuk tunanetra membutuhkan koleksi dengan huruf Braille. Pustakawan pun hendaknya juga dapat membaca huruf Braille. Apabila mampu, perpustakaan perlu menyediakan sarana teknologi untuk mengakses koleksi tersebut. Untuk itulah pustakawan harus mempunyai kompetensi khusus atau tambahan untuk melayani pemustaka difabel. Kompetensi tersebut diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan, seminar, workshop, ataupun sosialisasi khusus tentang pelayanan bagi pemustaka difabel. Namun selama ini pustakawan banyak yang belum menguasai kompetensi tersebut. Berikut ini berbagai ragam pemanfaatan perangkat lunak dalam mendukung layanan difabel. Yang pertama yaitu pembaca layar perangkat lunak. Pembaca layar dikenal dengan istilah share reader. Share reader merupakan perangkat lunak yang akan membaca tampilan pada layar komputer. Dengan perangkat lunak ini, objek yang ada di dalam layar komputer akan diinformasikan kepada pengguna dalam format audio. Perangkat lunak seperti ini akan memudahkan pemustaka dengan disabilitas netra atau low vision. Saat ini tersedia dua perangkat lunak screen reader, yaitu Job Access with Speech (NVDA) dan Windows Narrator. Yang kedua, memperbesar tampilan perangkat lunak lain yang dapat digunakan untuk mendukung layanan bagi pemustaka difabel adalah perangkat lunak memperbesar tampilan atau screen magnifier. Screen magnifier merupakan perangkat lunak yang membesar tampilan pada layar komputer. Perangkat lunak ini akan membantu pemustaka difabel, netra, dan low vision dalam membaca informasi yang ditampilkan di layar monitor. Salah satu perangkat lunak screen magnifier adalah Windows Magnifier yang disediakan oleh sistem operasi Windows. Yang ketiga, Web Braille Translator. Koleksi dengan huruf Braille sangat dibutuhkan oleh pemustaka difabel netra. Koleksi Braille akan memudahkan pemustaka difabel netra dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Yang keempat, perangkat lunak untuk konversi teks ke suara. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan pustakawan melakukan konversi dari teks ke suara. Hal ini dimungkinkan karena tersedianya text to speech.
Text-to-speech merupakan jenis perangkat lunak yang memiliki kemampuan konversi teks ke dalam suara. Software ini sangat membantu bagi penyandang disabilitas penglihatan. Yang kelima, web untuk konversi dan suara ke teks. Saat ini tersedia web yang dapat digunakan untuk melakukan konversi dari suara ke teks. Web ini dapat digunakan oleh pemustaka difabel yang memiliki kesulitan dalam mengetik. Dengan merekam suara menggunakan mikrofon pada web tersebut, maka pemustaka difabel dapat memperoleh file teks. Yang keenam, optical character recognition merupakan perangkat lunak yang dapat mengubah hasil scan ke dalam format teks. Dengan OCR, memungkinkan pustakawan mengonversi informasi yang terekam di dalam buku atau koleksi tercetak lainnya ke dalam informasi berbasis teks digital. Pemanfaatan berbagai perangkat lunak tidak dapat dilakukan tanpa keberadaan perangkat keras. Untuk itu, perpustakaan perlu menyediakan berbagai perangkat keras seperti di bawah ini. Komputer, perekam suara pustakawan, perangkat multimedia, braille embers, scanner. Komputer menjadi salah satu kebutuhan utama dalam pemanfaatan teknologi informasi di perpustakaan. Komputer ini hendaknya dilengkapi dengan perangkat multimedia, keyboard, dan mouse yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Perekam suara pustakawan dapat membaca koleksi tercetak yang dimiliki dan merekamnya menggunakan perekam suara. Dan upaya ini, pustakawan telah menghasilkan koleksi audio yang dapat diakses oleh pemustaka dengan disabilitas netra. Perangkat multimedia yang perlu dipersiapkan antara lain LCD TV dan CD atau DVD player. Perangkat ini digunakan untuk memutar koleksi VCD dan DVD yang dimiliki perpustakaan. Braille embosser adalah peralatan pencetak untuk mencetak huruf braille pada kertas. Dengan braille embers atau printer huruf braille, pustakawan dapat mencetak koleksi dengan huruf braille. Scanner digunakan oleh pustakawan untuk memindahi koleksi tercetak. Dengan bantuan perangkat lunak OCR, proses pemindahan ini akan menghasilkan file dalam format teks. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.